Saya pagi ini ingin menyampaikan refleksi atas hidup saya dan juga pemahaman saya mengenai menjadi CM, mengikuti Kristus. Kristus yang mana? Kristus pewarta Injil kepada orang miskin. Nah, kalau saya melihat pengalaman saya, perjalanan saya di rumah menjadi Katolik itu bukan karena kelahiran, tetapi sedikit saya cerita, saya lupa, saya belum lihat surat permandian saya lagi, tapi tahun mungkin umur 4 tahun mungkin. Tapi ibu saya itu punya langganan penjahit yang Katolik. Lalu ibu saya tidak tahu bagaimana tertarik menjadi Katolik. Lalu anak-anaknya 3, jadi saya, adik saya 2, perempuan dan laki, kemudian dibaptis menjadi Katolik. Ayah saya belum. Jadi keluarga saya itu mengenal Tuhan Yesus itu pada waktu kami dibaptis. Jadi bukan karena kelahiran. Ibu saya juga bukan karena kelahiran. Bisa dikatakan saya adalah generasi pertama dari famili-famili keluarga saya menjadi Katolik. Nah, pengalaman ini sangat berharga, mengalir begitu saja, karena saya sebagai anak-anak tidak terlalu mengerti. Baru kemudian ketika mendapat pelajaran agama dan sebagainya, tradisi-tradisi itu dikenal. Yang biasa kami kenal setiap hari Minggu ke gereja, berdoa rosario, hanya itu. Baru kemudian ketika saya masuk seminari menengah, saya mulai mengenal ajaran Katolik itu lebih luas. Saya mau menjadi imam itu juga sederhana saja sebetulnya. Sederhana, bukan karena Kristus ini, tapi melalui gerejanya, yaitu karena saya menjadi Katolik. Lalu kemudian saya mengenal seorang imam di paroki saya Widodaren, yaitu Romo Blondil almarhum, seorang Belanda. Sekarang dia sudah meninggal. Romo Blondil ini sering datang ke rumah kami. Dan kalau bicara dengan ayah saya pakai bahasa Belanda, jadi saya tidak tahu apa yang dibicarakan. Tapi yang saya tahu dan masih ingat ialah dia senang rokok cerutu, lalu ngomong bahasa Belanda, tidak tahu apa yang dikatakan. Hanya itu. Dan kemudian hari ketika saya menjadi CM, sudah menjadi imam dari Romo-Romo Belanda, diketahui bahwa Romo Blondil ini anak tunggal, anak orang kaya, dan hidupnya agak menyendiri. Saya sendiri tidak tahu tertarik bagaimana. Yang tertarik karena dia imam, begitu saja. Lalu ketika sudah akan lulus itu saya ditanya oleh ayah saya, mau menjadi apa kelak? Mau menjadi imam. Padahal sebelumnya saya ingin menjadi penerbang. Karena apa? Karena ketika kecil saya sering dibonceng ayah saya pergi ke lapangan terbang di Tanjung Perak, yang sekarang tempat kontainer itu. Itu dulu lapangan terbang. Nah, kami kalau hari Minggu ke sana, melihat pesawat itu naik, pesawat turun, wah senang sekali. Luar biasa, wah. Lalu ayah saya menambahi, kalau kamu jadi penerbang, kamu nanti bisa pergi kemana-mana. Jadi motivasi-motivasi seperti itu. Jadi ketika saya masuk menjadi seminaris, pengenalan saya karena gereja, karena Romo Blondil itu. Dan hanya seorang Romo yang datang dengan jubah. Saya juga tidak terlalu akrab dengan dia karena wajahnya juga serem. Jadi bagi saya pengenalan pribadi dengan Romo Blondil itu agak menakutkan.
Tapi saya tidak tahu tertarik dengan dia karena dia sering mengunjungi kami. Dan lalu ketika saya ditanya sungguh, ya saya mau jadi imam. Nah, saya juga tidak tahu sekolahnya di mana dan sebagainya. Ya diberitahu di Seminari Garum dan sebagainya. Baik, dalam perjalanan saya menjadi seminaris di Garum, saya ya mulai mengenal imam itu kurang lebih apa. Karena saya mengenal beberapa romo yang selama pendidikan saya di Garum 7 tahun itu seperti almarhum Romo Harto, Romo Soeharto, Romo Pren. Yang mengesan ini 2 orang ini ya, karena Romo Harto ini sangat baik hati. Kemudian Romo Pren itu kalau mengajar itu bagi saya luar biasa, karena kalau menjelaskan itu jelas banget dengan sejarahnya dan sebagainya. Dia mengajar bahasa Latin karena dia waktu itu menyusun kamus bahasa Latin Indonesia. Romo Pren sangat santun sekali orangnya, dan dia juga yang mengajarkan, memperkenalkan saya mengenai seksualitas. Dia memberi saya buku, tolong dibaca. Lalu saya waktu itu mulai mengerti mengenai mengapa ada gejolak dan sebagainya dalam diri saya dan sebagainya. Pengalaman itu sangat berharga di kemudian hari. Jadi saya mulai mengenal mengenai imamat itu pelan-pelan melalui di Seminari Garum. Lalu saya masuk ke Seminari CM itu juga bukan karena tertarik, ya saya melamar tentu, ya tertarik kepada CM karena melayani orang miskin. Tapi dalam praktek ya saya kira waktu itu pilihan saya karena teman-teman saya pergi ke CM semua. Kalau saya berpikir mengenai imamat, saya harus pergi ke Jogja menjadi projo, wah kok jauh sekali. Kalau menjadi CM di Kediri ini banyak kerabat di sana, karena saya kelahiran di sana, Kediri. Jadi rasa masih at home itu mempengaruhi hidup saya. Lalu kemudian dalam perjalanan saya di seminari tinggi, saya belajar filsafat dan teologi, mulai kebiasaan-kebiasaan Katolik dan sebagainya itu digoyahkan. Untuk apa doa rosario dan sebagainya? Itu mulai goyah. Nah, saya sendiri ya heran. Tapi yang sangat mengesan ialah ketika saya tidak tahu tingkat berapa, saya mengalami krisis di mana saya ya ingin keluar saja. Karena saya merasa saya tidak mudah berelasi dengan orang. Saya dikenal sebagai orang yang sangat kaku, tidak bisa bergaul dan sebagainya. Itu saya menyadari ketika saya mulai mengenal ya psikologi dan sebagainya itu. Lalu saya merasa ya ini, wah saya nanti harus memimpin umat dan sebagainya. Wah saya tidak bisa ini. Tapi tidak tahu bagaimana Romo Haryanto almarhum itu menyuruh saya ya pikir lagi, tolong kamu berdoa dan segala macam nasihat yang baik untuk mengembalikan panggilan saya. Berangsur-angsur itu pulih kembali, tetapi semua itu masih dalam konteks ya imam itu pekerja. Jadi gambaran membangun umat dan sebagainya itu tidak terlihat, tidak tahu bagaimana. Tapi itu hanya sebagai pekerja. Dan ketika saya di Seminari Garum bertugas, penugasan pertama saya melihat dalam sebuah retret saya bersama guru dan Romo Makasso, waktu itu almarhum sudah, bahwa saya ini menjadi saingan dari Tuhan. Saingan Tuhan karena kerja keras saya. Saya harus berusaha keras menyelesaikan tugas-tugas saya. Sehingga saya kelelahan. Karena waktu itu saya harus menjadi kepala sekolah di mana saya tidak pernah punya latar belakang untuk pendidikan sekolah dan sebagainya. Saya harus belajar mengenai kurikulum dan sebagainya.
Memang di kemudian hari saya mensyukuri, tapi waktu itu sungguh menderita karena saya merasa ini bukan pekerjaan saya, tapi saya harus mengerjakan ini. Sehingga ya kalau saya lihat sekarang, ya relasi saya dengan Tuhan Yesus itu bersaing ya. Saya harus menyelesaikan ini semua. Nah, gambaran itu agak berubah ya ketika saya mulai melakukan tugas-tugas pastoral saya di katedral. Nah, itu menjadi agak lain. Di situ saya mulai merasa berharga. Berharganya itu suatu saat saya siap-siap ke sakristi untuk misa pagi. Ibu-ibu tua itu yang rajin ke gereja pagi-pagi misa pertama selalu menyapa saya dan mengatakan, "Romo, terima kasih atas doa-doanya." Bagi saya ini, waduh, kok luar biasa. Ini saya diandaikan mendoakan mereka, percaya mereka. Nah, itu menggugah saya, iya ya, saya ini imam ya, mereka ini butuh doa saya dibutuhkan untuk itu. Mulai saat itu saya agak berubah dan mengikuti kursus-kursus di Girisonta mengenai kepribadian. Lalu saya mulai bisa menerima diri saya karena saya ingin semuanya itu perfect. Saya ingin sempurna. Tapi ketika di kursus-kursus itu saya disadarkan bahwa saya ini seorang imam. Kamu tidak perlu sempurna. Kamu tidak perlu sempurna. Yang penting ialah relasimu dengan Kristus. Itu mulai menggugah saya. Nah, itulah pengenalan saya mengenai Kristus. Maka ketika saya di dalam perjalanan menjadi CM ini, dalam segala perutusan, saya semakin lama semakin mengerti dan semakin berusaha untuk mau mengikuti Kristus pertama-tama. Jadi saya harus mengenal Dia. Dan penting sekali ya menurut saya, kalau saya mau mengikuti Kristus, saya harus bahagia. Saya harus bahagia. Tidak mungkin kalau saya mengikuti Kristus tanpa kebahagiaan. Terpaksa semuanya. Saya menemukan dalam refleksi-refleksi saya ya, sebetulnya Kristus datang ke dunia ini, ya pertama-tama Dia mengumpulkan murid-murid. Dia tidak mengajak murid-murid untuk bekerja. Di kemudian hari, Dia menunjukkan bahwa dalam komunitas para rasul ini, ya ada tugas-tugas yang bisa ditumbuhkan. Terutama menyapa orang. Itu bagi saya sungguh kesan yang mendalam. Karena pada akhirnya memang ya sebagai imam saya perlu menyapa orang. Dan itu sulit sekali bagi saya. Sampai sekarang itu saya mengalami banyak kesulitan. Karena ya sudah menjadi kesulitan saya waktu saya di seminari menengah. Seminari tinggi dulu. Saya menyadari saya sulit untuk berelasi dengan orang. Memang dalam perjalanan saya semacam dididik oleh berbagai orang dengan benturan, dengan menjadi sahabat dan sebagainya. Itu saya lalu kemudian ya agak berubah. Mulai bisa sedikit menyapa. Tetapi sampai sekarang bagi saya itu sesuatu yang tidak mudah. Nah, baru akhir-akhir saya semakin menyadari bahwa memang kebahagiaan itu penting. Karena ya saya kalau mengerjakan sesuatu tidak bahagia, bagaimana saya bisa tumbuh dalam hidup saya? Ini yang selalu dulu seringkali mengganggu saya. Tapi lama-lama memang benar ini. Dalam surat prefek kongregasi untuk hidup bakti tahun 2014
2014 yang lalu untuk mengawali tahun hidup bakti itu. Ya, dalam surat itu judulnya menarik ya, bergembiralah, rejoice. Nah, saya lalu melihat, saya belum baca semuanya, tapi sepintas kilas, saya melihat ya, mengapa banyak orang hidup bakti di zaman ini, merasa tidak bahagia, tertekan. Jadi saya melihat ini pekerjaan. Saya melihat sendiri juga waktu saya di Seminari Garuh. Saya sebagai romo disiplin maupun romo kepala sekolah itu kenceng saja semua. Saya kira semua sudah tahu semua bagaimana waktu ya saya disapa selamat pagi Romo, ya sudah tahu ini selamat pagi. Saya terus ke sekolah. Jadi hal-hal semacam itu kecil ya, tapi itu saya mengesan sampai sekarang ya, keliru itu sebetulnya. Keliru. Jadi saya lebih menempatkan pekerjaan. Karena waktu makan pikiran saya ke kantor itu, nanti itu harus ada ini itu dan sebagainya yang saya harus kerjakan. Saya kira Romo Sat Budi tahu juga. Bagaimana? Ya. Waktu pastoral di sana, di tengah-tengah keramaian itu saya mencoba untuk saya mencari sebetulnya Kristus ini di mana. Maksud saya bukan Kristus yang tapi Kristus yang saya imani itu di mana. Segi-segi mana yang hadir dalam orang-orang yang saya hadapi ini. Segi-segi sifat-sifat dari Kristus itu mana yang timbul, yang datang kepada saya. Itu saya coba, walaupun tidak mudah untuk itu. Maka sabda Tuhan dalam Matius 18 ayat 15 sampai 20 ini juga menjadi pertanyaan bagi saya. Bagaimana saya hidup bersama dengan konfrater saya? Apakah kami bersama-sama ini bisa menemukan Kristus? Sekalipun dikatakan di sini, di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah. Hidup di dalam komunitas tidaklah mudah, bukan hanya dari sisi manusia, tetapi juga dalam hubungannya dengan mengenal Kristus dalam komunitas. Ini bagi saya sebuah tantangan. Bukan hanya sesama konfrater saya, tetapi juga mengenal Kristus bersama-sama. Sehingga Kristus yang kami imani di dalam komunitas itu sungguh-sungguh memberi inspirasi. Nah, hal-hal semacam ini ya seringkali mengganggu saya karena kalau Yesus itu menyerahkan gerejanya, komunitasnya, mestinya saya juga gembira di dalam komunitas, tidak terhalang oleh perbedaan-perbedaan dalam karakter. Nah, ini yang saya coba menghidupinya. Bagaimana saya hidup di dalam gereja? Gereja ini pengertiannya ya komunitas saya, di mana saya tinggal saat ini. Itu saya bisa tumbuh. Saya semakin mengenal Kristus di situ. Dan semakin mencintainya dan mengalami cintanya. Itu bagi saya pergulatan sampai saat ini. Kadang ingat, kadang tidak. Kadang kalau ingat ya tenang-tenang saja walaupun ada konflik-konflik. Tapi kalau tidak itu saya juga emosional. Perlu usaha keras untuk mengubah hidup saya dalam praktek sehari-hari sehingga saya bisa menampilkan wajah Kristus, kebaikan Kristus, keutamaannya. Saya pikir ini sesuatu yang penting bagi hidup kita. Kalau kita menjadi CM dengan segala pekerjaan kita, kemarin diceritakan ada tugas berganda-ganda itu. Gimana? Apakah saya bisa bahagia? Nah, itulah
para konfrater sekalian, kita sebagai CM ingin menjadi pewarta Injil kepada orang miskin seperti Tuhan Yesus yang dikenal Vincentius. Oleh karena itu, sifat-sifat Tuhan Yesus seperti dipahami Vincentius ini perlu kita kenali dengan baik, karena telah menjadi hidup kita berkat sakramen baptis. Dengan kata lain, 3 sikap Tuhan Yesus tadi sesungguhnya perlu mengalir dalam hidup dan kerasulan kita, terajut dalam keutamaan-keutamaan kita.